Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Hari ini hari kedua Mentari ke kota untuk melamar pekerjaan. Dia sudah mempersiapkan semua berkas serta keperluannya. Mentari juga tahu mendapatkan Sherlock alamat kantor tempat rekomendasi dari pamannya Alia. Nek, kakek, aku berangkat ya. Doakan Mentari agar sukses di kota dan pulang membawakan kebahagiaan untuk kakek dan nenek. Jaga kesehatan kakek sama nenek, nanti aku telepon ke HP ini. Sudah mengerti kan cara mengangkat teleponnya? Iya, sudah kan, kamu ajarkan, jawab nenek. Kamu juga di sana jaga kesehatan dan sopan sama orang lain. Masih ingat kan ilmu bela diri yang kakek ajarkan? Pakai bila nanti ada yang macam-macam sama kamu, ucap kakek Harun. Siap komandan. Cucu nenek terlihat jauh lebih cantik sekarang. Kan memang aku cantik nenek. Kemudian mereka berangkat bersama mengantarkan Mentari ke terminal bus menuju kota. Saat di depan rumah Pak D-nya, Mentari pamitan dan minta doa pada kakak dan ibunya itu. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu sudah rapi begitu? Bawa tas pula. Pak D, Bude, aku mau ke kota, mau kerja di sana. Aku minta doanya ya, semoga aku keterima kerja di kota. Mau kerja ke kota sendiri? Iya Pak D. Kata temanku di sana ada lowongan pekerjaan sebagai cleaning service. Capek-capek ke kota cuma mau jadi tukang bersih-bersih saja. Lama-lama kamu jadi gembel di sana, ucap Rania. Mentari hanya diam saja mendengar hinaan Rania. Rania, kamu jangan begitu bicaranya dengan Mentari. Pekerjaan apapun kan yang penting halal, kata kakek Harun membela. Halal tapi terhina, kata Rania lagi. Ya sudah kalau gitu, aku berangkat dulu ya. Ayo kek, nek. Mentari permisi dan mengajak Pak D dan Budenya. Ya semoga saja nasibmu bisa berubah di sana. Satu lagi, jangan lupakan kakek nenekmu. Nanti sudah sukses, lupa lagi siapa yang mau urus mereka. Ucap Bude Asi. Aku tidak akan lupa dengan jasa mereka Bude. Sudah ayo, nanti kamu terlambat, ucap nenek. Kemudian mereka akhirnya pergi. Sampai di terminal Mentari membeli tiket dan tak lama akan langsung jalan busnya. Kakek, nenek, ini uang untuk kalian. Maaf aku tidak bisa bantu jualan kue lagi nek. Tapi nanti kalau aku sudah kerja, aku janji akan kirim uang pada kalian. Ucap Mentari sambil memberikan uang 1 juta dilipat dan diberikan kepada kakeknya. Ini untuk kamu saja di kota nanti, jangan pikirkan kakek dan nenek. Cukup beri kabar saja nak. Tidak kek, ini aku masih pegang 3 juta lebih kok. Aku mohon diterima. Aku tidak akan tenang kalau kakek menolaknya. Ya sudah kalau gitu uang ini akan kakek dan nenek pakai kalau mendesak saja. Aku berangkat ya. Jangan sedih-sedih, doakan saja. Doa kakek dan nenek sangat berarti untuk aku, ucap Mentari. Lalu mobil pun berjalan. Mentari melambaikan tangan. Dari dalam mobil tersenyum manis, menyembunyikan kecemasannya karena pertama kali ke kota sendirian. Terakhir di kota waktu usia 7 tahun, dan itu pun tak pernah sekalipun keluar dari dalam rumah ayahnya masa itu. Ibu, Mentari ke kota bu. Semoga Mentari bisa menjadi pribadi yang kuat seperti yang ibu mau, batin Mentari. Dia membawa foto ibunya kemanapun dia pergi. Dia juga mencetak foto ibunya untuk dompetnya. 2 jam sudah perjalanan ke kota, Mentari merasakan gugup, namun tekad di hatinya begitu kuat. Ketika dia sampai di terminal, Alia menelponnya. Halo Al, jawab Mentari. Halo Tari, kamu sudah sampai? Tanya Mentari. Iya sudah, kenapa? Nanti kamu naik ojek saja, bilang mau ke kosan Cendrawasih. Nanti langsung diantar sama tukang ojeknya. Oke, terima kasih Al, kamu sangat membantuku, ucap Mentari. Nanti telepon aku lagi kalau sudah sampai ya, kata Alia. Oke. Kemudian Mentari naik ojek dan diantar ke kos-kos Cendrawasih. Sekitar 10 menit dari terminal, sudah sampai di kos-kosan Cendrawasih. Terima kasih Pak. Wah, inikah kos-kosannya bagus dan bersih.
Dekat juga ke jalan besar. Alia kok tahu ya? Gumam Mentari. Halo Al, aku sudah sampai nih. Oke, kamu masuk saja. Tadi aku sudah telepon yang punya kosannya. Pemiliknya itu tante aku, Tari. Namanya Tante Dewi. Bilang saja sama dia kamu temen aku. Oke Al, aku masuk dulu ya. Permisi Pak, ini kosan Cendrawasih milik Bu Dewi. Iya Neng, cari kosan kosong. Iya Pak, apa ada yang kosong? Kebetulan ada Neng, sebentar saya panggilkan dulu Bu Dewinya. Mentari menunggu beberapa menit. Kemudian keluar wanita berumur sekitar 45 tahunan, masih cantik dan berbadan bohai. Neng, silahkan masuk, ucap security. Assalamualaikum Bu, apa benar ibu ini Bu Dewi? Iya, kamu temannya Alia bukan? Alhamdulillah, iya Bu. Saya temannya Alia yang mau ngekos. Apa ada kamar kosong Bu? Ada, kebetulan di sini itu ada beberapa tipe sih. Kalau yang belakang sana lebih murah karena cuma satu kamar dan dapur dan kamar mandi. Kalau yang di depan sini agak lebih mahal, cuma sudah ada ruang tamu kecil sama kamarnya ada pintunya dan dapur plus kamar mandi. Kalau yang di depan ini berapa Bu per bulan? Kalau yang depan ini 700.000, yang di belakang 500.000. Mentari akhirnya mengambil yang di depan. Selain terlihat sejuk, juga lebih luas terlihatnya. Kemudian Mentari istirahat sejenak. Untungnya di kosan ini sudah disediakan kasur kecil. Halo Nek. Mentari menelpon neneknya. Alhamdulillah, cucu nenek sampai dengan selamat. Kamu baik-baik saja kan Nak? Iya Nek, aku baik-baik aja. Aku sudah dapat kamar kos juga Nek. Yang punya kosannya tantenya Alia Nek. Syukur deh sayang, nenek sama kakek dari tadi cemas nunggu kabar dari kamu. Sekarang nenek lega, lalu kapan kamu melamar pekerjaannya? Besok Nek, doain aku ya. Iya, cucu kesayangan nenek, pasti nenek doain terus. Ya sudah kamu istirahat, jangan lupa makan. Iya Nek, Mentari istirahat sejenak, melepaskan lelahnya. Sore hari tak terasa Mentari terbangun dari tidurnya, kemudian dia keluar untuk membeli makanan. Ternyata warung berada di rumah Bu Dewi, sang pemilik kosan. Bu, aku mau beli air mineral 2 botol besar ya, sama roti ini, ucap Mentari. Di sini nggak jualan nasi ya Bu, tanya Mentari. Kalau mau beli nasi di depan banyak Neng, di sini nggak ada, palingan adanya mie rebus, kata Bu Dewi. Mau kerja di sini ya Neng, di perusahaan apa? Namanya PT Dharma Kosmetik. Kalau tidak salah Bu. Walah, itu mah perusahaan tempat adik ipar saya kerja. Cuma dia di bagian anak cabangnya. Oh gitu Bu, aku dapat info juga dari omnya Alia katanya. Ya benar berarti, Om Andika kan? Wah saya juga belum tahu namanya siapa. Nanti aku tanya dulu sama Alianya. Udah pasti Om Andika, cuma dia yang bekerja di sana. Kebetulan dia itu HRD di perusahaan cabangnya. Mungkin tahu kalau ada butuh karyawan. Iya mungkin Bu, kebetulan sih ada katanya jadi cleaning service. Loh, buat cleaning service toh? Iya Bu, kan aku cuma lulusan SMA aja. Rencananya kalau sudah punya tabungan, sekalian kuliah. Oh gitu. Ibu sih kaget karena ibu lihat kamu cantik gini masa jadi cleaning service. Tidak apa-apa Bu, yang penting kan kerja halal. Dari bawah dulu lama-lama jadi staf kantoran. Amin, semoga deh keterima dan betah ya Neng. Ngekos di sini. Bu Dewi ini memang keturunan keluarga Betawi dengan logat khasnya. Dia menikah dengan adik sepupu dari mamanya Alia. Kemudian Mentari kembali ke kosannya. Saat melihat handphonenya dia menerima pesan WhatsApp dari nomor baru yang ternyata adalah dari Andika omnya Alia yang merekomendasikan untuk Mentari kerja di perusahaan tersebut. Saya Andika omnya Alia yang merekomendasikan kamu bisa menelpon balik ke saya. Isi pesan WhatsApp Om Andika. Assalamualaikum Pak, aku Mentari, temannya Alia yang mau melamar pekerjaan. Oh iya, saya Andika. Besok pagi kamu datang langsung ke perusahaan tersebut ya, bawa surat lamaran dan memakai pakaian rapi. Oh iya, katanya kamu ngekos di tempat Mbak Dewi. Iya Pak, benar. Oh ya, dari situ paling 10 menit ke perusahaan. Oke Pak, jangan lupa saya minta share lognya ya. Iya, nanti saya kirim. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mau membantu saya. Iya, sama-sama.
Mentari kemudian menyiapkan semua barang yang akan dipakai besok, juga berkas lamaran. Ya Allah, permudahlah usahaku mendapatkan pekerjaan ini demi kakek dan nenekku, ucap Mentari dalam hatinya. Ibu, Mentari sudah sampai di kota. Besok Mentari mau melamar pekerjaan, Bu. Semoga Mentari diterima. Hidupku begitu rumit, namun aku selalu bersyukur masih memiliki kakak dan nenek yang sangat menyayangiku. Maksudnya masih memiliki kakek dan nenek yang sangat menyayangiku. Tiba-tiba saja Mentari teringat dengan masa kecilnya di rumah mewah milik ayahnya. Ayah, ucap Mentari sambil menyunggingkan senyum. Mungkin hidup mereka sangat bahagia tanpa melihatku. Opa oma yang tak pernah membela aku sekalipun. Cuma kakek dan nenek yang punya hati tulus padaku. Ayah, aku bisa menggambar rumah bagus tidak? Mentari mengingat masa di rumah ayahnya. Sana pergi, jangan dekat-dekat denganku, ucap Pak Dirga kala itu. Bayangan itu seketika muncul di pikiran Mentari. Ayah, apa tidak sekalipun kamu memikirkan nasibku? Rasanya sih tidak. Hingga usiaku 18 tahun kamu tak pernah mengunjungiku, ucap Mentari dengan mata yang berkaca-kaca. Mentari menghembuskan nafasnya berat, merasakan beban di pundaknya. Aku yakin setiap perbuatan baik dan buruk kembalinya akan ke dirinya sendiri, cepat atau lambat, batin Mentari. Sementara itu di tempat lain, di rumah keluarga Nugraha. Mah, kenapa wajah Mama pucat sekali? Mama sakit. Tahu nih Pah, Mama merasa tubuh Mama lemes tak bertenaga. Kita ke rumah sakit ya. Tapi Mama takut Pah, nanti kalau Mama sakit parah bagaimana? Ya makanya biar tahu, dicek dulu. Sudah aku siapkan sopirnya dulu, ucap Pak Dirga. Ada apa Pak? Kok kamu panik sekali? Pah, Widuri sepertinya sakit, wajahnya pucat dan lemas. Sakit apa? Aku juga tidak tahu Pah, semoga saja hanya sakit biasa. Aku mau bawa dia ke rumah sakit, ucap Pak Dirga. Ya sudah nanti kalau ada apa-apa kabari Papa, kata Pak Amar. Kemudian Pak Dirga membawa istrinya ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Oma Sukma dan cucunya, Rahel, baru pulang dari jalan santai sore hari. Kalian dari mana? Rahel, mamamu dibawa ke rumah sakit oleh papamu. Dia sakit. Kenapa kamu tidak perhatian mamamu itu? Ucap Pak Amar. Karena Rahel yang hidup terus bergaya dengan orang tuanya, yang tak pernah berniat untuk maju dan bisa dibanggakan sebagai anak. Karena keluarga ini selalu memanjakan Rahel kecuali Pak Amar. Mama sakit apa, Oma? Opa, kemarin baik-baik aja, jelas Rahel. Sudah lama Pak Dirga membawa Widuri ke rumah sakit, tanya Oma Sukma. Sudah 15 menit. Kita tunggu saja kabar dari papamu. Di rumah sakit, Pak Dirga menunggu dokter memeriksa istrinya. Kemudian tak lama dokter keluar. Dengan keluarga Ibu Widuri, iya dok, saya suaminya. Bisa ikut ke ruangan saya? Baik dok. Silakan duduk. Begini tuan. Mohon maaf sebelumnya, saya harus menyampaikan kabar kurang mengenakan. Ada apa dengan istri saya dok? Apa yang terjadi? Apa ada sesuatu dengannya? Tanya Pak Dirga. Dari hasil pemeriksaan sementara dan dari tanda-tanda yang saya lihat dan ketahui sepertinya istri Bapak mengidap kanker rahim. Namun untuk mengetahui hasil pastinya kita tunggu sebentar lagi melihat hasil dari lab untuk cek darah Bu Widuri. Jelas dokter. Mendengar ucapan dokter, Pak Dirga gemetar dan juga takut akan kehilangan Bu Widuri, wanita yang sangat dicintainya. Dia pun merasa stres dengan tuntutan ibu mertuanya yang menginginkan keturunan laki-laki. Walaupun Widuri ini istri yang dinikahi atas dasar cinta, Pak Dirga namun untuk mertuanya tetap saja dia menginginkan anak laki-laki sebagai penerus. Setelah kelahiran Rahel, hingga dia berusia 4 tahun, Bu Widuri sudah dituntut untuk cepat hamil lagi. Hingga dia memberi obat puluhan juta untuk bisa hamil. Karena tak kunjung hamil, dia melakukan bayi tabung dengan suaminya. Namun sampai beberapa kali tak juga berhasil, selalu gagal. Namun Bu Widuri tak patah semangat, berusaha apapun caranya agar bisa hamil lagi. Namun usahanya sia-sia karena Oma Sukma yang tak sabar meminta suaminya mencarikan wanita yang bisa hamil dan melahirkan bayi laki-laki untuk putranya.
Dari situ Bu Widuri merasa stres dan kesal dan marah, juga tekanan batin. Namun karena rasa cinta suaminya yang besar terhadapnya, dia merasa berada di posisi yang kuat. Namun menyimpan dendam pada istri siri suaminya itu, Rianti. Setelah kelahiran Mentari, Rianti dituntut juga hamil anak laki-laki. Namun diam-diam, dendam Widuri tersampaikan. Dia selalu menaruh obat pencegah kehamilan, tanpa disadari juga penyebab Bu Rianti sakit. "Permisi dok, ini hasil tes darah Bu Widuri." Pak Dirga menyugar rambutnya merasa frustasi dengan penyakit yang diderita istrinya. "Dok, tolong bantu sembuhkan istri saya. Berapapun akan saya bayar agar dia sembuh. Kita akan mengusahakan sebaik mungkin. Semoga bisa disembuhkan dengan terapi. Kalau bisa, jaga perasaannya agar tidak jadi pikiran." Kemudian Bu Widuri yang harus mengalami rawat inap sudah dipindahkan ke kamar rawat. Pak Dirga tak tega memberitahu vonis dokter. Terutama Oma Sukma yang masih terus berharap di usia Widuri yang mungkin masih bisa hamil di usia 45 tahun. Sudah tak ada harapan untuk bisa mempunyai keturunan laki-laki. Kita Pak, kalau begini, sudah lama lebih baik Mama hilangkan obsesi Mama untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Toh nanti suaminya Rahel bisa memimpin perusahaan juga. Tapi kan beda Pak kalau menantu itu. Mama sih, cucu kita satu lagi malah Mama buang ke kampung. Padahal dia juga anak Dirga. Apalagi kita tak pernah mengirim uang padanya. Padahal uang kita bergelimang harta. Ucap Pak Amar. Sudahlah Pak, ngapain sih ingat anak kampung itu? Dia hanya anak dari pernikahan siri. Dalam hukum tak berhak atas warisan keluarga Nugraha. Sudahlah, percuma ngomong sama Mama. Mama tidak tahu kan nasib seseorang itu. Belum tentu nasib Mentari tidak baik. Tidak lebih baik dari Rahel, kakaknya. Papa merasa sangat berdosa selama ini karena sudah menelantarkan anak itu, ucap Pak Amar. Papa ini kalau bicara pakai nasib, pakai itu logika saja, Pak. Rahel itu tidak akan kekurangan sampai 7 turunan pun. Kalau anak itu jangankan untuk beli sesuatu, untuk bertahan hidup saja pasti sulit. Lama-lama juga dia nyusul ibunya. Ucap jahat Oma Sukma yang merasa memiliki kuasa. Ya Tuhan Mah, kenapa sih kamu tidak pernah berubah? Selalu saja sombong. Ingat Mah, penyesalan itu adanya di akhir bukan di awal. Ngapain sih Papa belain anak itu? Mama, kenapa sakit gak bilang sama Rahel? Ucap Rahel saat masuk ke ruang rawat. Mama gak mau kamu khawatir sayang. Papa, Mama sakit apa kata dokter? Mama sakit asam lambung, sudah kronis, makanya kamu perhatikan Mama makannya dan vitaminnya. Papa kan gak selalu bisa di samping Mama karena kerja, ucap Pak Dirga. Iya Pak, maafin Rahel, kan Rahel juga masih harus kuliah. Rahel, Papa perhatikan kamu kuliah tidak selesai-selesai. Seharusnya 4 tahun kan untuk selesai S1. Kenapa kamu kuliah sampai sudah 5 tahun belum juga selesai? Kamu kuliah ngapain aja sih? Ucap Pak Dirga. Ya, aku juga tidak tahu, Pak. Dosennya menyebalkan. Aku tak pernah diberi nilai bagus, padahal aku sudah belajar dengan giat, ucap Rahel beralasan. Padahal selama ini Rahel jarang mengikuti kelas, dia sering bolos dan pergi dengan pacarnya yang nakal itu bernama Ardi. Ardi memang laki-laki tampan di tempat kuliahnya. Dia banyak dikagumi wanita. Rahel, Papa cuma punya kamu. Harusnya kamu sudah berada di kantor Papa untuk membantu Papa kerja. Karena nanti setelah Papa tua, tidak mungkin Papa menyerahkan perusahaan itu kepada orang lain. Tentu perusahaan yang sudah Papa dan Opa bangun itu untuk kamu teruskan. Kamu tidak inginkan perusahaan itu jatuh ke tangan orang lain? Ucap tegas Pak Dirga. Membuat Bu Widuri semakin berpikir keras. Rahel, dengarkan papamu nak. Dia benar. Kamu harus sungguh-sungguh agar bisa memimpin perusahaan. Walaupun kamu perempuan, kalau kamu mampu ya bisa saja kan? Iya kan Pak? Iya Mah, tapi Papa ragu dengan Rahel. Dia belum pernah membanggakan papanya dalam prestasi belajarnya. Rahel merasa ada benarnya, papanya seperti memperingati dirinya. Memang selama ini dia merasa cuek dengan semua itu. Iya Pak Mah, Rahel akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Maaf Pak kalau Rahel tidak bisa membuat Papa bangga. Tapi kan Rahel juga sudah berusaha. Papa tidak mau tahu Rahel, tahun ini kamu harus lulus kuliah.
Kalau tidak juga maka papa akan cari orang yang pantas meneruskan perusahaan papa ini. Jelas Pak Dirga tegas, membuat Rahel dan juga Bu Widuri ketar-ketir. Hari ini Mentari sudah berpakaian rapi dengan celana bahan hitam dan juga kemeja biru langit. Dengan rambut diikat separuh, terlihat sangat cantik Mbak Putri dongeng. Mentari memang sengaja merubah gaya kampungannya. Dia sempat membeli beberapa baju yang lebih pantas dipakai di kota. Walaupun harganya murah karena dia beli di pasar, namun saat dia yang mengenakannya dengan badan proporsionalnya, sehingga terlihat jauh berbeda dengan gayanya di kampung dengan bajunya yang sudah lusuh. Bismillah, semoga hari ini dilancarkan. Pagi Neng, Mentari sudah mau berangkat? Tanya Bu Dewi dari arah warungnya. Iya Bu, mohon doanya semoga aku diterima. Amin, hati-hati ya. Kalau naik bus, tasnya dipegang, banyak copet, ucap Bu Dewi. Iya Bu, terima kasih diingatkan. Ini Neng, perusahaan yang Neng cari, ucap sang ojek memberitahu. Makasih Pak, ini ongkosnya. Wah, ini sih PT-nya besar sekali. Bersih, rapi, dan sangat luas. PT Dharma Kosmetik Tbk Indonesia. Yang benar ini perusahaannya, gumam Mentari. Permisi Pak, saya mau melamar pekerjaan di sini. Maaf Mbak, hari ini tidak ada lowongan pekerjaan untuk bagian staf, adanya untuk cleaning service saja. Loh, memang saya mau melamar pekerjaan tersebut Pak. Pak security heran dan melihat Mentari dari atas sampai bawah. Kenapa Pak? Mbaknya beneran mau melamar jadi cleaning service? Iya Pak, aku mau melamar jadi cleaning service. Memang Mbaknya lulusan apa? SMA Pak. Oh oke, kalau gitu Mbaknya masuk. Nanti di lobi sana tanya sama resepsionisnya ya. Baik Pak, terima kasih, kata Mentari lalu pergi masuk ke lobi. Cleaning service secantik itu emang boleh? Gumam Pak security keheranan. Selamat pagi Mbak, saya mau melamar pekerjaan di sini sebagai cleaning service. Mbak-mbak resepsionisnya juga ikut melihat penampilan rapi Mentari yang pantas sebagai sekretaris. Pagi, kalau mau melamar pekerjaan sebagai cleaning service, benar? Kamu mau melamar pekerjaan sebagai cleaning service? Iya Mbak. Baik, sini berkasnya. Kamu tunggu dulu ya, duduk saja di sana. Baik, terima kasih. Lalu dia dapat balasan. Ya, tunggu saja, saya sudah bilang sama personelianya langsung, balasnya. Mentari menarik nafas dalam-dalam karena merasa gugup. Karena baru kali ini dia di kota sendiri dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Saat Mentari sedang menunggu, dia melihat ada mobil sedan hitam mewah dan keluarlah seorang lelaki tampan, tinggi dengan rambut klimis dan memakai kacamata, berkulit putih licin seperti orang Korea. Siapa itu? Seperti artis Korea? Tampan dan putih banget. Apa dia artis perusahaan ini ya? Sudahlah, jangan dipikirkan yang lain-lain. Ini saja belum tentu diterima di sini. Lelaki itu dengan dua bodyguard berbadan kekar di samping kiri dan kanannya yang membawakan tasnya. Masya Allah, matanya tajam sekali melihatnya. Apa dia bos di sini? Batin Mentari. Mentari hanya duduk dan menunduk saja. Selamat pagi Tuan, ucapnya sambil menundukkan kepala. Namun sang lelaki tampan itu cuek dan tak menjawabnya. Dia terus berjalan. Dia juga sempat melirik Mentari yang duduk di kursi tunggu. Namun dengan cepat Mentari mengalihkan pandangannya. Dia adalah Alexander William, CEO perusahaan tersebut, sekaligus pemilik asli perusahaan William, berusia 27 tahun yang sudah diserahkan papanya kepada Alex. Karena usia papanya yang sudah 60 tahun, bernama William, dan mamanya bernama Mariam, berusia sekitar 50 tahun. Siapa gadis itu? Tidak sopan sekali menghindari tatapanku. Kemudian Alex masuk lift menuju ruang kerjanya bersama kedua bodyguardnya. Kemudian turun orang HRD bernama Pak Nugi yang ternyata adalah teman dengan Pak Andika yang sesama HRD. Kamu yang bernama Mentari? Iya Pak. Baik, ikut saya sekarang. Silahkan duduk dulu, ucap Pak Nugi. Kemudian Mentari mengangguk. Pak Nugi sesekali juga melirik Mentari yang cantik dan memiliki badan seperti model. Namun Pak Nugi tipe laki-laki yang serius dan setia terhadap istri. Mulai hari ini kamu sudah bisa kerja. Ini seragammu, baju dan topinya segera ganti dengan seragam. Kemudian ada kepala cleaning service laki-laki bernama Saipul. Sering dipanggil dengan Bang Ipul. Dia yang mengatur kerja para cleaning service.
Mentari, kamu ikut dengan Pak Saipul. Dia leader yang akan mengatur pekerjaanmu nanti, ucap Pak Nugi. Baik Pak, tolong bekerja dengan baik dan benar, ucap lagi Pak Nugi. Mentari hanya mengangguk. Ayo ikut saya Neng. Iya. Kemudian Mentari mengikuti Bang Ipul kepada kepala cleaning service. Di sini ada 2 cleaning service wanita, satu kamu dan satunya ini. Perkenalkan namamu. Hai, aku Siska. Siapa nama kamu? Aku Mentari, Mbak. Kalian saling bekerja ya di sini. Nanti pekerjaanmu dibagi 2 dengan Mentari. Mentari panggil saya Bang Ipul saja biar akrab, kata Bang Ipul. Ciilah, sama anak baru yang cantik saja ingin dipanggil Bang Ipul. Sama aku mah enggak. Siska protes. Jangan ngambek dong Yayang, ucap Bang Ipul. Maaf ya Mentari, memang leader kita ini begitu. Genit sama siapa saja. Mentari hanya tersenyum lebar. Kok cantik-cantik mau sih jadi cleaning service Neng? Kerja apa saja Pak? Bang, yang penting kan halal. Lagian aku cuma lulusan SMA. Berapa umurmu? 18 tahun Mbak. Oh alah, muda sekali ternyata, ucap Siska dengan logat candaan. Tapi cuma beda 5 tahun sama abang, ucap bohong Bang Saipul. Hidih, ngaca bang, ngaca. Kulit saja sudah mau lepas dari daging. Anak sudah setengah lusin juga, protes Siska. Mentari sampai menutup mulutnya tertawa terkikik. Aduh, jangan dibongkar dong Siska. Lihat Mentari sampai tertawain saya tuh. Biarin, jangan percaya Mentari sama dia. Sudah sana, kapan aku dan Mentari kerjanya kalau abang masih di sini? Ucap Siska mengomel, karena mereka sudah sangat akrab. Gini-gini kan saya leader. Ada gitu leader diusir anak buah, ucap Bang Ipul sambil geleng-geleng kepala. Ya sudah kalau gitu, Mentari kamu kerja yang benar ya. Oh iya satu lagi, kalau nanti kasih minum ke tuan bos yang sopan ya. Kalau kamu ingin pekerjaanmu aman. Iya bang. Kemudian Mentari mengganti bajunya dengan seragam kerjanya. Mentari sudah memakai seragam berwarna biru dengan topinya yang rambutnya diikat ke topi. Walau begitu dia masih terlihat masih cantik. Kalau kamu yang pakai tidak terlihat seperti OB ya? Loh, memang seperti apa mbak kelihatannya? Ya cantik saja seperti model gitu. Mungkin karena kamu tinggi dan rambutnya pirang ya? Sebenarnya rambutku nggak dipirangin mbak, memang sejak lahir seperti ini. Masa sih? Jangan-jangan orang tuamu bule ya? Mbak nih ada-ada aja, tidak juga. Cuma mungkin ayahku itu bersih seperti bule. Jelas Mentari yang masih mengingat jelas wajah ayahnya. Sementara ibunya berkulit putih langsat. Mbak sudah menikah? Tanya Mentari. Sudah sih, cuma suami dan anakku di kampung. Loh, kok bisa? Iya, karena ekonomi sih. Suamiku hanya beternak di kampung dan kambing, bebek, ayam. Aku jenuh jadi aku kerja saja ke kota. Mentari hanya mengangguk. Sudah, tasmu simpan di laci sana, ucap Siska. Kemudian Siska membuatkan kopi untuk tuan bos Alex. Siska memberitahu takaran untuk kopi dan teh, namun Mentari yang sudah pandai akan hal itu kini tidak sulit untuknya. Ayo, kamu bawakan kopinya untuk Pak Alex. Dia bos di kantor ini. Lalu Mentari membawa kopinya dan Siska ikut mengantarnya untuk diperkenalkan. Siska yang bekerja sudah 3 tahun lebih sudah mengenal semua orang HRD, staf dan bos-bos. Tok-tok, permisi. Permisi pak, perkenalkan ini cleaning service yang baru, ucap Siska. Kemudian Siska memberi kode pada Mentari dengan senggolan. Selamat pagi pak, perkenalkan nama saya Mentari. Benar kan? Lelaki yang tadi menatapku tajam, batin Mentari. Oh, jadi dia melamar sebagai OB. Cantik juga. Ya, silahkan. Bekerjalah dengan baik dan benar. Jangan cari masalah, ucap Alex ketus. Baik, Pak. Kalau gitu kita permisi, Pak, ucap Siska. Kemudian mereka kembali ke pantry. Mbak Siska, itu bos di perusahaan ini. Iya, dia pemilik dan direktur utama di sini. Oh, serem ya. Apa? Serem, orang tampan begitu masa serem, ada-ada saja kamu Mentari. Ya serem, gak ada senyum-senyumnya, ketus banget. Kamu hati-hati sama dia, salah sedikit bisa dipecat. Kamu tahu sebelumnya ada OB di sini sama aku.
Sudah aku peringatkan jangan coba-coba cari masalah di sini. Dia malah menggoda Pak Alex, makanya dia langsung dipecat. Oh, iya makanya diganti sama kamu. Semoga kamu tidak menggoda Tuan Alex ya. Ya walaupun kamu cantik kan kita tidak sederajat dengannya. Ya enggak atuh mbak, aku juga takut. Lagian menggodanya. Kalaupun aku mau cari pacar ya pilih-pilih masa orang kaya dia sih. Aku goda. Walaupun kaya, ucap Mentari yang membuat Siska melongo. Ya, tapi kan Tuan Bos ganteng Mentari. Masa kalau dia mau sama kamu terus kamu tolak gitu? Aku nih biar punya suami. Aku terima kalau dia mau, ucap Siska. Terheran-heran dengan Mentari. Ya, biar ganteng juga kalau akunya nggak suka bagaimana? Saat mereka asik berbincang sambil berberes di pantry, ada Andre kepala bagian staf. Dia laki-laki berusia 30 tahun belum menikah dan selalu menggoda wanita-wanita cantik. Pak Andre, ada yang bisa dibantu pak? Tanya Siska. Siapa sis? Oh, ini penggantinya yang baru pak, namanya Mentari. Oh, Mentari. Baru saya lihat cleaning service secantik ini, ucap Pak Andre genit. Siska yang sudah paham sifat Pak Andre bersikap biasa saja. Boleh saya minta dibuatkan kopi? Baik pak, saya buatkan, ucap Siska. Dia saja sis yang buat, ingin merasakan kopi buatan anak baru. Oh iya pak, tunggu sebentar ya. Mentari, ayo buatkan. Baik pak. Ini orang genit amat ya, bikin aku ilfil, batin Mentari dengan raut wajah tersenyum terpaksa. Saya minum ya. Wah bener memang mantap. Terima kasih ya, ucap Pak Andre. Kemudian serangkaian pekerjaan sudah diajarkan kepada Mentari oleh Siska. Tibalah jam makan siang. Untuk makan itu semua tersedia di setiap lantai. Berhubung Siska dan Mentari berada di tingkat bagian staf, makanya dia makan siang di kantin staf yang sudah disediakan. Sedangkan karyawan produksi berada di lantai paling bawah. Di sana ada ratusan karyawan produksi. Karena perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Asia bidang kosmetik. Mentari dan Siska makan bersama. Mentari yang berasal dari kampung merasa norak dan juga canggung harus bertemu dengan orang-orang berdasi. Mbak, kita makan di sini bareng staf. Iya Mentari, kenapa? Aku malu mbak, karena masih baru. Sudah, kan sama aku makannya, gak usah malu. Oh iya, buka saja topimu. Nanti pakai lagi pas masuk. Memang tidak apa-apa. Tidak, sudah ayo. Mentari membuka topinya dan rambutnya tergerai indah. Berwarna hitam kecoklatan dan sedikit ikal menggantung seperti rambut mahal yang dari salon. Mentari, kamu tuh cantik, pantasnya jadi model. Kenapa nggak kuliah saja ngambil jurusan model? Ucap Siska. Nggak ada biayanya mbak, sekolah SMA saja aku harus keliling jualan kue. Maklum, orang kampung mah gitu. Oh ya sudah, tabung gajinya nanti untuk kuliah. Iya mbak, rencananya gitu, ucap Mentari. Siska yang berusia lebih tua, 27 tahun, seperti menganggap Mentari adiknya. Lalu Mentari dan Siska mengantri mengambil makan siangnya. Di kantin semua staf laki-laki memandang Mentari dengan tatapan heran dan kagum karena baru melihatnya. Siska, itu OB baru ya? Tanya salah satu staf laki-laki yang berani bertanya di depan banyak orang. Mentari tersenyum karena banyak yang ingin mengenalnya. Karena Siska tahu pasti mereka akan bertanya siapa namanya. Iya, dia baru namanya Mentari, ucap Siska lantang. Kemudian Mentari merasa malu, dia mepet ke badan Siska, sehingga hampir semua yang di kantin mendengar. Mbak, pelan-pelan bicaranya, aku malu. Maaf Mentari, abisnya banyak yang tanya kamu. Ya, Mentari memang baru pertama kali berinteraksi dengan banyak laki-laki. Bahkan untuk berteman dengan laki-laki saja dia tidak pernah. Makanya dia sangat canggung saat banyak lelaki yang ingin mengenalnya. Setelah jam istirahat, Mentari dan Siska melaksanakan sholat zuhur. Kemudian Mentari berniat menelpon kakek dan neneknya. Bu, Mentari telepon kita lagi. Sini bu. Nek Sumi berlari dari arah dapur. Angkat pak, cepat. Halo, assalamualaikum nak. Halo kakek, waalaikumsalam. Kakek, hari ini aku sudah mulai bekerja. Bilang sama nenek ya kek, doakan Mentari agar pekerjaan Mentari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, syukur nak, kalau sudah mulai kerja hati-hati ya. Mentari, ini nenek, jadi kamu sudah mulai kerja nak?
Iya Nek, alhamdulillah aku sudah mulai bekerja hari ini. Ya sudah ya Nek, aku cuma mau mengabarkan saja. Nenek sama kakek baik-baik di kampung. Nanti aku kalau libur pasti pulang jenguk nenek, juga kakek. Iya nak, terima kasih sudah mengabarkan. Sehat selalu cucu nenek ya, kata Nek Sumi. Iya nenek. Kemudian Mentari menyudahi teleponnya. Jadi kamu tinggal sama kakek nenek kamu Mentari? Iya mbak, orang tuamu? Ibuku sudah meninggal. Kalau ayahku, aku juga tidak tahu kabarnya. Terakhir ketemu waktu usiaku 7 tahun. Loh, kenapa nggak tinggal dengan ayahmu? Sejak kecil ayahku tak menginginkanku. Dia juga sudah punya anak perempuan. Usianya beda 5 tahun denganku. Kemudian Mentari akhirnya menceritakan tentang kehidupan kelamnya. Ya Allah, kok bisa anak secantik kamu disia-siakan? Alhamdulillah ya Mentari, meski begitu kamu masih punya kakek dan nenek yang sangat menyayangi kamu. Terima kasih ya Mbak, sudah baik sama aku. Sudah mau mengajarkan aku dengan sabar. Kemarin aku sangat cemas dan takut kalau aku tidak akan mempunyai teman di kota ini. Iya, lagian buat apa aku musuhin kamu? Kalau kamu baik ya aku pasti baik, kata Siska. Sudah, ayo siap-siap. Sebentar lagi jam masuk kerja lagi. Kemudian Mentari dan Siska bersiap memakai topinya dan merapikan dirinya lagi. Siska yang terbiasa memakai make up, dia berdandan dahulu, sedangkan Mentari yang selalu tampil apa adanya, tak pernah mengenakan alat-alat make up. Heran melihatnya. Cantik mbak kalau dandan. Iya, kalau tidak dandan wajahku benar-benar seperti babu, kata Siska bercanda. Masa, nggak juga kok, kata Mentari. Kamu mau dandan tidak? Sini, aku ajarin. Ah, tidak usah mbak, aku mah gini aja. Paling pakai lipstik untuk bibir. Di rumah saja aku pakainya bedak bayi. Hihi, pantes wajahmu mulus kayak bayi. Kamu mah gak pakai make up juga sudah cantik dari sononya. Lah aku, kalau gak make up kayak orang sakit pucat. Mbak bisa aja. Kamu nanti sesekali di make up pasti wajahmu kayak Barbie deh. Yuk, kapan-kapan nanti aku main ke kosanmu. Kita seru-seruan. Boleh sih. Dandan terus. Sudah waktunya kerja nih. Mentari juga ikuti jejak Siskanya ya. Dia kalau dandan lupa waktu, ucap Bang Ipul. Abang Ipul, iya nih udah. Ayo Mentari, ajak Siska. Nanti salah satu dari kalian tolong bersihkan ruang meeting ya, karena mau dipakai bos 2 jam lagi. Iya bang. Terima kasih Mentari, kalau gitu abang kerja lagi ya, ucap Bang Ipul lembut. Saat bicara dengan Mentari yang membuat Siska memanyunkan bibirnya. Giliran sama Mentari lembut banget bicaranya. Kalau sama aku mau ngegas saja dia. Mentari tersenyum mendengar ucapan Siska. Mentari, kamu yang buatin kopi ya untuk Pak Bos. Biasanya dia kalau habis makan siang ngopi. Biar aku yang bersihin ruang meeting saja. Oke mbak. Ya sudah, kamu buatin kopinya. Aku tinggal dulu ya ke ruang meeting, ucap Siska. Mentari membuat 1 cangkir kopi untuk sang bos CEO, lalu mengantarkan ke ruangannya. Tok-tok, permisi pak, Alex kemudian melirik ke Mentari dengan tatapan tajamnya. Ini pak, kopinya. Siapa yang minta dibuatkan kopi? Maaf pak, Mbak Siska bilang biasanya setiap habis makan siang bapak selalu ngopi. Ya, tapi seharusnya nunggu saya minta dulu, baru dibuatkan. Maaf pak, saya tidak tahu. Kalau begitu, biar saya bawa lagi kopinya, ucap Mentari membuat Alex semakin melotot. Tidak usah, ya sudah dibuatkan biar saja. Jadikan pelajaran untuk kamu ke depannya, ngerti? Ucap Pak Alex. Ngerti pak, maaf pak, saya masih belajar dan akan belajar lebih baik lagi, ucap Mentari yang terus menunduk tak bisa menatap Alex lama. Ya sudah sana. Baik pak, permisi, kata Mentari. Ya Allah, kok ada si bos galak gitu? Bikin jantungku mau copot rasanya. Hei, tunggu, ucap seseorang dari belakang Mentari. Bapak panggil saya? Iya, kamu cleaning service baru ya di sini? Iya pak, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya minta kamu bersihkan kaca luar ruangan bos yang sebelah itu ya. Itu ada sedikit noda, tunjuk Pak Damar, asisten pribadi Alex. Oh iya pak, nanti saya bersihkan. Iya, jangan lama-lama ya, karena nanti mau ada tamu dari berbagai perusahaan yang datang ke sini. Baik pak, kalau gitu saya permisi dulu mengambil peralatannya.
Mentari langsung mengambil lap dan semprotan pembersih kaca dan alatnya. Mentari langsung membersihkan kaca tersebut dengan telaten hingga kotoran dan debunya hilang. Dari dalam ruangan, Alex bisa melihat aktivitas Mentari yang sedang mengelap kaca ruangan tersebut. Alex diam-diam memperhatikan Mentari. Dia berpikir kalau Mentari gadis yang nakal karena memiliki rambut pirang. Padahal rambutnya itu pirang alami sehingga membuat semua yang melihatnya kagum. Kalau dilihat dia cantik-cantik kok mau jadi cleaning service. Apa dia akan mencoba menggoda laki-laki di sini seperti Anis cleaning service yang sudah aku pecat tempo hari? Tapi kalau dilihat dia seperti lugu sekali, batin Alex yang mencuri-curi pandang. Alex tidak ingin image penampilan Mentari dengan rambutnya yang sedikit bule itu mempengaruhi karyawan yang lainnya. Harusnya dia tahu kalau bekerja itu nggak usah pakai segala dicat rambutnya, apalagi cuma cleaning service. Ini bisa-bisa yang lain mengikuti, gumam Alex. Lalu Alex menyuruh Pak Damar memanggil Bang Ipul, leader cleaning service, untuk menghadapnya. "Kamu habis membersihkan kaca mana? Siapa yang menyuruhmu?" tanya Bang Ipul. "Tadi Pak Damar yang menyuruhku, Bang. Kaca luar ruangan bos." "Waduh, kamu nggak buat masalah kan hari ini?" "Tidak, Bang. Aku mengerjakan sesuai perintah kok. Abang dipanggil bos nih. Nggak tahu ada apa. Biasanya sih ada masalah kalau dipanggil gini." "Apa karena tadi aku bawain kopi? Pak Alex komplain, katanya dia tidak pesan kopi. Aku justru disuruh Mbak Siska untuk mengantarkan kopi karena biasanya begitu," kata Siska. "Oh, jadi begitu. Pantas saja abang dipanggil. Berdoa saja semoga dia tidak memecatmu. Aku tinggal dulu ya." Mentari bengong. Masa iya hanya gara-gara membawakan kopi aku dipecat? Bukannya malah berterima kasih. Kalau benar, sangat keterlaluan bos itu. Masa masalah sepele saja dia marah? Aku sumpahin dia nanti biar naksir sama aku karena udah membesarkan hal kecil. Kan gak lucu. Masa baru hari pertama kerja dipecat? Sedih amat hidup aku. Tok tok. "Permisi Pak, Bapak panggil saya." "Saipul, tolong kamu tegur Mentari anak baru itu. Saya tidak suka ada cleaning service dengan rambut dicat. Kalau dia masih mau bekerja di sini, suruh cat hitam lagi seperti yang lainnya." Bang Ipul yang selalu hormat dengannya takut kalau sampai Mentari dipecat karena dia lihat Mentari anak yang baik. "Baik Pak, nanti saya akan memberitahunya untuk mengecat kembali rambutnya," jawab Bang Ipul. "Ya sudah, sana pergi." Ada-ada saja sih bos, rambut saja dipermasalahkan. Padahal kan cantik seperti Barbie kalau menurutku, gumam Bang Ipul. Di pantry Mentari dan Siska sedang berbincang. "Mentari, saya mau bicara." "Maaf Bang Ipul, memang biasanya kan kalau habis makan siang Pak Bos selalu ngopi tanpa dia minta." "Sudah, kamu diam dulu, bukan itu masalahnya. Abang minta tolong nanti pulang kerja, kamu cat kembali ya rambut pirangmu seperti semula." Mentari dan Siska saling menatap. "Memang ada apa Bang dengan rambut aku? Apa Pak Alex yang memintanya?" "Iya Mentari, kalau kamu tidak mau maka kamu harus siap dipecat. Maaf ya, kalau soal Pak Alex langsung abang gak bisa nolong. Kalau aku tidak mau lalu dia akan memecatku Bang." "Bang, masalahnya aku tak pernah mengecat rambutku seumur hidup," ucap Mentari membuat Bang Ipul kebingungan. Siska hanya menyimak. "Maksudnya Mentari?" "Bang, rambutku sudah seperti ini sejak aku kecil, sejak lahir. Malah kata ibuku, aku tak pernah mewarnai rambutku ini Bang." "Waduh, bagaimana ini? Masalahnya kalaupun aku cat rambutku menjadi hitam, nanti kalau tumbuh lagi tetap seperti ini. Kata ibuku dulu sudah 2 kali mencoba seperti itu, agar keluar rambut hitam. Tapi ternyata memang seperti ini lagi. Kalau aku warnai nanti malah belang," jelas Mentari. "Ada-ada saja sih Pak Bos. Terus abang harus bagaimana? Kamu berani memang Mentari menghadap Pak Bos yang dingin itu?" "Ya mau tidak mau Mbak, aku gak mungkin kan selama kerja di sini rambutku aku cat hitam terus. Ya ada rusak lama-lama." "Ya sudah, kamu tunggu di sini biar saya bicarakan ini sama Pak Damar. Mungkin dia bisa bantu kamu." "Permisi Pak, saya mau bicara sesuatu," ucap Bang Ipul. "Bicara apa Bang Ipul?" Kemudian Bang Ipul menjelaskan tentang perkara rambut Mentari. "Oke, nanti aku bicarakan dulu dengan bos ya. Kalau tidak mau. Kalau tidak, kamu panggil Mentari ke sini biar saya dan Mentari yang menjelaskan." "Baik Pak." Mentari malu-malu namun cemas akan nasibnya. "Permisi Tuan, maaf mengganggu," ucap Pak Damar. "Ada apa kalian berdua?"
Maaf Tuan, Mentari Cleaning Service baru kita ini ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa? Kamu mau protes karena saya menyuruhmu untuk mengecat kembali rambutmu itu? Maaf Pak, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu. Semoga Bapak mau mendengarkannya. Silahkan. Maaf sebelumnya jika saya lancang Pak. Bukannya saya mau menolak komplain dari Bapak untuk mengecat rambut saya menjadi hitam. Mungkin yang belum tahu pasti mengira kalau rambut saya dipirang. Rambut saya asli Pak, tak pernah saya mewarnai sekalipun rambut saya ini. Sejak lahir rambut saya sudah seperti ini. Jelas Mentari panjang lebar. Apa kamu keturunan bule? Tidak Pak, saya hanya anak orang kampung. Mungkin ayah saya yang berkulit putih, kemerahan seperti saya. Tapi sumpah Pak, saya tidak pernah mengecat rambut saya. Mungkin Bapak mau lihat foto kecil saya? Saya boleh lihat keseluruhan rambutmu? Tanya Alex. Buka saja topimu Mentari, ucap Pak Damar. Kemudian Mentari membuka topinya dan menggeraikan rambutnya yang indah panjang dan ikal menggantung. Dengan warna rambut hitam, merah kecoklatan, berpaduan yang bagus, sehingga yang melihatnya mengira dia mengecat rambutnya. Saat dibuka Mentari mengibas-ngibaskan rambutnya mengeluarkan dari ikatan topinya, membuat Alex dan Pak Damar menatap tak berkedip. Apa dia bekas model dulunya? Kok bisa secantik itu? Batin Alex. Bagaimana Pak? Jujur kalau saya tidak mau mewarnai rambut saya Pak. Saya takut rambut saya malah rusak. Ya sudah sana, kembali bekerja. Pakai lagi topimu. Tumben Pak Alex tak emosi saat ada yang berani menentangnya. Terima kasih Pak, permisi. Alhamdulillah ya Allah, selamat dari terkaman singa. Batin Mentari yang sebenarnya takut dan cemas, namun demi kebenaran dia memberanikan dirinya. Mentari keluar ruangan dan menuju pantry. Bang Ipul dan Siska menunggu cemas akan nasib Mentari. Saat melihat Mentari datang, Siska langsung memberondong banyak pertanyaan. Tari, bagaimana? Apa kata Pak Bos? Siska nanya tuh satu-satu, bingung dia kalau kamu tanya seperti itu. Bagaimana Mentari? Tanya Bang Ipul. Alhamdulillah Bang, aku tidak perlu mengecat hitam rambutku. Lalu Pak Bos memecatmu karena kamu tak mau mengecat rambutmu. Tidak Mbak, aku masih tetap bekerja di sini dan tak perlu merubah gaya rambutku. What? Alhamdulillah kalau begitu. Kamu sih terlalu cantik untuk ukuran cleaning service. Lalu aku harus bikin jelek wajahku gitu Bang, padahal aku saja tidak pakai make up. Ya tidak begitu juga Mentari. Sudah kerja lagi, sebentar lagi ada meeting para bos dari beberapa perusahaan. Jadi siapkan segalanya. Air minum juga, ucap Bang Ipul memerintah. Baik Bang. Ya Allah, aku sudah takut kamu dipecat, ucap Siska. Masih rezeki aku Mbak. Beberapa menit kemudian, sudah berdatangan para tamu bos-bos perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan milik Alex ini. Mentari, Siska, buatkan 3 kopi panas dan 2 air mineral dan 2 teh manis, yang satu beri perasan lemon, pinta Pak Damar. Baik Pak. Bi, buatin teh panas, beri perasan lemon. Mentari tiba-tiba mengingat kata-kata tersebut, terbayang dalam pikirannya di masa lalu saat dia masih kecil. Aku seperti mengingat sesuatu tentang teh lemon. Itu ucapan Bu Widuri setiap hari yang dipinta pada Bibi Jenap. Batin Mentari. Bi Jenap, apa kabarnya ya? Mungkin dia sudah tak mengenaliku lagi. Apa rekan bisnis Pak Alex? Ada ayah? Batin Mentari. Kalaupun iya, aku sudah tak mau lagi mengenalnya. Dia saja tak pernah menganggapku. Mentari, kamu bawa teh dan air mineralnya ya. Aku bawa kopinya. Namun Mentari masih melamun. Mentari, hei, malah melamun. Iya Mbak, maaf aku jadi melamun. Ayo. Kemudian mereka membawa minumannya ke ruangan meeting para bos-bos pengusaha sukses. Permisi. Dek, jantung Mentari tiba-tiba bergetar hebat saat menatap seorang lelaki parubaya yang dia kenali wajahnya, walau sudah terlihat tua. Mentari jangan bengong, ayo berikan, bisik Siska. Kemudian Mentari langsung memberikan minumannya satu-satu. Saat teh lemon yang terakhir dia berikan, Mentari gemetar hebat, tangannya gugup. Silahkan Tuan, ucap Mentari. Ya, dia adalah Pak Dirga Nugraha, ayah kandung Mentari yang ternyata adalah rekan bisnis dari Pak Alex bosnya. Lalu Mentari dan Siska keluar ruangan.
Dia office girl di sini? Tanya Pak Bayu, salah satu rekan bisnis Alex. Iya Pak, dia baru kerja hari ini menggantikan cleaning service yang sudah keluar. Jawab Alex. Oh, pantas aku baru melihatnya. Cantik ya, tidak pantas jadi cleaning service. Telemon buatannya juga mirip dengan buatan pembantuku di rumah, ucap Pak Dirga menambahkan. Oh ya, bisa sama ya Pak? Pak Dirga seperti tak memiliki ikatan batin dengan Mentari, karena dia tak pernah mau mengenal anaknya semasa dulu. Mentari kecil tak pernah diperhatikan, apalagi digendongnya. Pak Dirga juga tak pernah menatap jelas wajah Mentari saat kecil. Bahkan hingga kini dia pun tak pernah mengingat putrinya lagi. Dia hanya merasa memiliki satu anak, yaitu Rahel. Mentari berdiri di depan pintu pantry, menunggu ayahnya keluar dan melewatinya. Dan benar saja, dia lewat di depan Mentari lalu menyapanya. Hei, kamu yang tadi buat teh lemon ya? Tanya Pak Dirga. Iya Pak, enak tehnya, terima kasih ya, ucap Pak Dirga kemudian dia pergi. Ayah macam apa yang tak mengenali anak kandungnya sendiri, ucap Mentari dalam hatinya. Dor, ngelamun saja, ayo bersiap kita pulang. Kemudian Mentari dan Siska bersiap-siap untuk pulang dengan bus jemputan yang disiapkan. Mentari membuka topinya dan berganti pakaian dengan kemejanya tadi. Katanya kamu gadis kampung, tapi penampilanmu seperti model saja. Dulu baju-baju aku lusuh semua mbak. Aku pinjam uang temanku untuk ke kota. Lalu aku beli beberapa baju untuk kerja. Oh, semoga kamu bisa merubah kehidupanmu ya. Jangan lupa kirim uang untuk kakek nenekmu. Insya Allah itu nomor 1 mbak. Saat bel pulang berbunyi, Mentari dan Siska turun ke lantai 1 karena ruang kerjanya berada di lantai 3. Ini Mentari, mobil bus jurusan ke arah kita pulang, ucap Siska menunjukkan. Kemudian Mentari mengangguk lalu mereka naik bus menuju pulang. Di kaca mobil terlihat Alex yang pulang dengan diiringi 2 ajudannya. Orang kaya itu memang beda ya, hidupnya selalu dikawal bodyguard, gumam Mentari. Siapa Tari? Pak Alex. Iya mbak, kadang suka iri kalau melihat orang kaya yang selalu dilindungi bodyguardnya. Ya kan banyak uang Mentari. Kalau kita banyak uang juga kita bisa kaya gitu. Yang terpenting kita itu selalu dilindungi Allah. Cuma dia yang bisa menjamin keselamatan kita. Ya juga mbak, syukuri saja ya walau kadang hari ini pedih dan kecewa, ucap Mentari. Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita, ucap Siska. Iya mbak, terima kasih selalu mengingatkan aku. Ya harus Mentari, sesama teman kita harus saling mengingatkan dan menguatkan bukan? Iya mbak, bener banget. Kamu itu seumuran dengan adik aku Tari, jadi aku merasa harus sering mengingatkan kamu. Mbak, aku turun duluan ya. Iya hati-hati, besok kalau mau ikutan jemputan tunggu di jalan sana sama jam 7 pagi. Ucap Siska. Oke mbak. Lalu Mentari berjalan sekitar 500 meter ke kosannya. Mentari juga membeli makanan untuk dia makan malam nanti. Sore pak. Sore Neng Mentari sudah pulang? Iya pak. Kemudian Mentari masuk ke kosannya. Alhamdulillah bisa rebahan juga. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan aku pekerjaan. Semoga aku bisa merubah sedikit demi sedikit nasibku dan kakek nenekku di kampung. Jika aku tak diizinkan untuk bahagia bersama ayahku, maka izinkan aku bahagia bersama kakek nenekku ya Rob. Dia terbayang lagi wajah ayahnya yang terlihat lebih tua dari terakhir dia melihatnya. Memang ada ya orang tua egois yang hanya memikirkan dirinya dan orang yang dia cintai saja. Lalu kalau aku bukan lahir sebagai anak laki-laki, lalu dia mencampakkan aku begitu saja. Gumam Mentari meluapkan isi hatinya sendirian. Dengan mata yang berkaca-kaca, apa dia pikir aku ini tak memiliki hati dan perasaan? Jika begitu, maka aku juga tak akan pernah memberikan cintaku untukmu ayah. Kau mungkin sudah menganggapku mati. Ibu maafkan aku jika aku membenci ayah. Walaupun ibu pernah bilang seburuk apapun dia tetap ayahku. Tapi apa pantas dia disebut ayah bu? Ucap Mentari dalam hatinya dengan air mata yang sudah menetes di bantalnya. Saat azan maghrib berkumandang, Mentari bangun dan kaget karena dia sampai ketiduran saking lelahnya. Lalu dia mandi dan melaksanakan sholat maghrib. Oh iya, aku belum menelpon Alia nih. Tut, tut. Halo, assalamualaikum Al.
Waalaikumsalam Mentari, kok baru telepon aku? Iya maaf, tadi pulang kerja aku ketiduran. Jadi sudah mulai kerja tadi? Sudah Al, gak dites lagi langsung masuk dan kerja. Ya mungkin berkat om kamu Pak Andika. Terima kasih ya Al, semua keluargamu baik sekali padaku. Ya memang harus baik dong Tari, ke semua orang, kata Alia. Iya sih, oh iya, kapan kamu ke kota? Aku sudah kangen nih. Aku kesepian di sini gak ada temen. Paling semingguan lagi Tar, soalnya mamaku masih di luar kota. Ya sudah nanti kabarin aku ya. Oke, pasti. Kamu hati-hati ya di sana. Jaga diri baik-baik, ucap Alia. Iya Al. Lalu Mentari mengakhiri panggilan teleponnya. Kemudian dia merasa lapar karena nasi yang dia beli belum sempat dimakannya. Ternyata makan sendirian itu tidak enak ya. Apa kakek dan nenek sudah makan ya? Mudah-mudahan sudah, kan aku sudah membeli stok untuk mereka makan. Ya Allah, sehatkan mereka, izinkan aku membahagiakannya. Hingga malam dan dia tertidur pulas. Saat sedang menunggu jemputan keesokan harinya, Mentari melihat mobil Alex boxnya itu. Lewat di depannya, Alex yang sudah melihat, menyadari kejauhan memperhatikan Mentari yang berdiri di tepi jalan. Jadi dia tinggal dekat sini, apa dia sedang menunggu bus jemputan? Wanita itu cantik sekali, mirip dengan mama waktu masih muda dulu, gumam Alex. Kenapa aku jadi penasaran sama cleaning service itu? Apa kata karyawanku kalau aku sampai jatuh cinta dengannya? Pasti semua merendahkan aku. Alex, kayak tidak ada wanita lain saja. Kamu bisa mendapatkan 10 yang seperti Mentari kalau kamu mau. Lalu Mentari sudah menaiki bus jemputan dan bertemu dengan Siska. Akhirnya aku gak telat mbak, takut banget ketinggalan bus. Ya tidak dong, kalau tepat waktu. Bagaimana? Sudah siap hari kedua bertempur lagi? Ucap Siska. Siap dong, kata Mentari dengan senyum khasnya. Hari-hari berlalu. Hari ini Sabtu, hari libur kerja Mentari. Setiap Sabtu dan Minggu, berhubung hari libur, Mentari berniat membeli penanak nasi berukuran kecil di sebuah pasar modern. Mentari menaiki angkot menuju pasar modern tersebut. Dia juga membeli beberapa kebutuhan lainnya. Pasar yang rapi dan bersih, beda sekali dengan di kampung yang jorok dan banyak sampah. Nenek pasti senang kalau diajak ke sini untuk belanja sayuran. Saat Mentari sedang berjalan keluar, tiba-tiba ada seorang copet yang menjamret dompet milik seorang nenek parubaya dengan penampilan yang seperti orang kaya. Copet! Tolong, dompet saya dicopet, teriak sang nenek menunjuk ke arah pemuda yang berlari ke arah Mentari. Mentari yang refleks saat mendengar teriakan sang nenek dan pemuda yang berlari kencang. Dia menggunakan keahlian bela dirinya untuk menolong sang nenek. Mentari dengan cepat menengklas kaki sang copet yang masih muda itu, yang tangannya penuh dengan tato. Copet itu jatuh tersungkur dan dompet tersebut terlempar dari tangannya. Lalu Mentari menendang sang copet dan banyak orang lain yang juga memegangi sang copet dan sesekali dipukul oleh massa. Sudah pak, dibawa saja, jangan dipukuli, ucap Mentari. Kemudian sang copet diamankan oleh petugas keamanan di pasar tersebut. Nenek, ini dompet nenek. Iya nak, ini dompet Oma, panggil Oma saja ya. Iya Oma dengan siapa ke pasar? Tadi sama pembantu Oma. Cuma tadi Oma bilang mau tunggu saja di mobil. Dia sedang belanja di dalam, jelas Oma. Siapa nama kamu nak? Kamu gadis hebat, cantik begini bisa mengalahkan copet. Namaku Mentari Oma. Aku memang pernah belajar bela diri sama kakek aku. Kita ngobrolnya di sana saja ya, tunjuk Oma pada mobilnya. Sopirnya tidak mengetahui majikannya kecopetan. Dia tertidur di dalam mobil. Ini mobil Oma? Tanya Mentari. Iya nak, pantas dia tidak menolong Oma. Dia sedang tidur. Hati-hati Oma kalau di pasar, tidak boleh lengah. Kamu belanja sendirian Mentari? Iya Oma, aku di sini merantau sendirian. Baru seminggu di sini Oma. Oh hebat kamu ya, kamu bekerja? Iya Oma, aku kerja baru seminggu juga. Terima kasih ya sudah bantu Oma. Kemudian Oma mengeluarkan beberapa lembar uang merah. Ini untuk kamu. Loh, tidak usah Oma, aku membantu karena kemanusiaan. Simpan saja uangnya. Tidak apa-apa nak, buat kamu, Oma ikhlas. Maaf Oma, bukannya aku menolak rezeki,
Tapi kalau Oma mau berbagi kepada yang membutuhkan saja, aku masih muda dan mampu. Lihat nih. Kalau gitu terima kasih anak, kamu anak baik. Kamu tinggal di mana? Aku ngekos Oma, tidak jauh dari sini, paling 15 menit sampai. Ini kartu nama Oma, kalau kamu butuh sesuatu hubungi saja Oma ya. Oh iya Oma, terima kasih. Jadi nama Oma Wulansari. Bagus sekali Oma. Iya, panggil saja Oma Wulan. Jadi kamu sedang libur kerja? Iya Oma, hari Sabtu Minggu libur. Aku juga bingung mau ngapain. Di sini juga belum banyak temen. Kamu umur berapa nak? Baru 18 tahun Oma, baru lulus SMA. Pantesan, kata Oma kelihatan muda. Kamu gak kuliah memangnya? Pingin sih Oma, tapi aku harus kerja dulu untuk menabung. Baru aku kuliah. Kebetulan aku juga dapat beasiswa kuliah di universitas dekat sini Oma. Makanya aku kerja supaya bisa kuliah sambil kerja. Jelas Mentari. Oma Wulan terenyuh hatinya mendengar ucapan Mentari yang berjuang sendiri untuk pendidikannya. Dia juga kagum karena Mentari mendapatkan beasiswa yang artinya dia gadis yang pandai. Mentari, memang orang tuamu kemana kok kamu berjuang sendiri? Aku sudah tidak memiliki orang tua Oma dari umur 7 tahun. Aku tinggal dan dirawat kakek dan nenek. Maaf ya nak, Oma tidak tahu kalau ayah dan ibumu sudah meninggal. Sebenarnya ibuku yang sudah meninggal. Kalau ayahku masih ada, tapi dia sudah melupakan aku, jelas Mentari. Tak lama pembantunya Oma Wulan datang. Bu, maaf, nunggu lama. Iya, kamu lama. Tahu tidak, saya habis kecopetan. Untung ada anak Mentari yang menolong. Kalau tidak, raib dompet saya. Apa? Ibu kecopetan, Bu? Ya Allah, maaf, Bu. Ini lagi Pak sopir tidur saja, ucap Biani yang ikut memarahi sopir. Maaf, siapa yang kecopetan? Maaf Nyonya, saya ketiduran. Mentari, kalau kamu mau ikut saja sama Oma di rumah. Oma juga sendirian. Nanti sore kamu pulang. Daripada libur jenuh di kosan. Ayo. Loh, tidak usah Oma, nanti merepotkan Oma. Tidak, justru Oma senang kalau kamu mau. Ayo. Ajak lagi Oma Sukma. Biani tersenyum juga melihat Mentari. Jauh tidak? Tidak, paling 10 menit dari sini. Akhirnya Mentari mau ikut dengan Oma Wulan mengisi waktu liburnya. Kalau tidak ada anak Mentari, Oma sudah kehilangan dompet Oma. Banyak kartu penting di dalamnya. Iya Bu, maaf. Kan kata saya juga tunggu saja di mobil. Kalau keadaan itu ramai dan capek juga. Maksudnya kalau ke dalam itu ramai dan capek juga. Kalau sampai cucu kesayangannya tahu, habislah kamu Pak Sopir, ucap Bu Ani. Ya maaf Oma, aku gak tahu kalau bakal kejadian seperti ini. Sudah, jangan berdebat. Yang penting sudah ada yang menolong Oma, ucap Oma Wulan dengan rambut sanggul yang klimis dan rapi.